Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nila Forensic English Family. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita sebelumnya tentang identifikasi. Kalau episode 1 kita tadi membahas tentang apa-apa saja fungsi identifikasi, metode-metode identifikasi, tentang bencana massal, dan juga tentang DVI. Hari ini kita akan, apa sih yang kita akan bahas? Kita saksikan. Kita akan mencoba mereview beberapa kasus DNA. Jadi fungsi DNA itu misal nih ya, contoh kasus 1, pasangan suami istri pengusaha dan juga tokoh masyarakat mempunyai 5 orang anak, sepakat agar suami Mr. A 45 tahun melakukan metode kontrasepsi vasektomi. Jelang 25 tahun pernikahan mereka, si suami 46 tahun menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama, usia 45 tahun dengan gadis usia 23 tahun. Tetapi pernikahan hanya berlangsung selama 1 tahun, lalu bercerai karena ketahuan istri pertamanya. Pernikahan kedua juga tercatat secara resmi. 5 tahun setelah bercerai dari istri kedua, si suami menderita sakit yang sangat parah. Pada saat itu usia suami 52 tahun dan ia memutuskan untuk membagi warisan. Pada saat itu mantan istri kedua juga menuntut dibagi warisan karena ia punya anak dari pernikahannya dengan orang tersebut yang telah berusia 4,5 tahun usia anaknya ya. Coba kita timbang-timbang lagi. 5 tahun bercerai, sempat 1 tahun menikah, dan usia anaknya 4,5 tahun. Si suami tidak mengakui anak tersebut karena tidak tahu istri hamil pada saat diceraikan. Selain itu juga dia baru ingat bahwa dia telah menjalani vasektomi, hanya saja dia tidak cerita pada saat pernikahannya dengan yang kedua tadi. Tapi mantan istri bersikeras bahwa anak tersebut memang anak Mr. A. Dia dibilang bisa saja vasektominya gagal. Dia juga mengancam akan membeberkan ke media jika anaknya tidak diakui. Setelah melalui perundingan diputuskan dilakukan pemeriksaan DNA antara Mr. A dan anak tersebut dan ibunya atau mantan istri kedua. Hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut. Ini hasil pemeriksaan DNA-nya ya. Ini Mr. A, alel 1, alel 2-nya seperti ini. Ini hasil dari anak pemeriksaan anaknya alel 1-nya ini. Alel 2-nya seperti ini. Sedangkan ibu ini ya alel 1 dan alel 2. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, DNA anak adalah separuh dari warisan DNA ayah dan separuh dari warisan DNA ibu, baik itu alel 1 atau alel 2-nya. Kita lihat dari sini, kita lihat kecocokannya, semua cocok kecuali 2. Yang nomor 13, lokus nomor 13 ini ya, dan lokus yang nomor 15. Jadi bagaimana kita mengambil kesimpulannya? Jadi kita pelajari dulu prosedur tentang pemeriksaan DNA ini. Pertama, ada konsultasi kasus. Kedua, apakah mau dimasukkan ke ranah hukum. Ketiga, yakin atau tidak dilakukan pemeriksaan. Kita tanyakan lagi kepada customer kita. Kemudian 4, inform consent. Apakah usia anak tadi kurang dari 21 tahun atau belum menikah? Jika belum menikah atau kurang dari 21 tahun, maka kita harus mencari persetujuan dari walinya dulu. Dari kakak ya, kartu keluarganya. Sebagai bukti walinya atau orang tuanya. Kemudian 5 adalah pengambilan sampel. Apakah dia dewasa, bayi? Apakah perlu FTA card? Kalau ada, lebih bagus. Kemudian baru kita ke analisis dan penyimpulan. Tadi kan ada 2 yang berbeda ya. Eksklusi atau dianggap tidak cocok jika 2 atau lebih tidak cocok.
berdasarkan paternity index, anti, dan probability of paternity dinilai. Jadi kita simpulkan kasus tadi ya, karena ada dua berbeda, berarti tidak cocok, atau Mr. A tadi bukanlah ayah dari si anak tadi. Andai satu saja yang berbeda, mungkin masih bisa diakui bahwa A adalah ayah biologis dari anak tersebut. Kita beranjak ke kasus 2. Seorang bapak A, ingin mengetahui apakah seorang anak laki-laki usia 15 tahun adalah anak kandungnya atau bukan. Bapak ini berencana jika memang anak itu anak kandungnya, akan membiayai anak tersebut. Anak tersebut lahir bukan dari hasil pernikahan resmi. Si anak sekarang diasuh oleh orang tua asuhnya, keluarga dari ibunya, yang tidak mengizinkan anak tersebut dekat-dekat dengan Bapak A. Ibu kandung si anak yang tinggal terpisah dengan anak tersebut setuju untuk dilakukan pemeriksaan DNA. Tetapi mereka berdua, si ibu kandung dan Bapak A, sepakat agar pemeriksaan ini dilakukan tanpa sepengetahuan si anak atas pertimbangan perasaan si anak. Dengan bantuan saudara Bapak A yang tinggal satu kota dengan si anak, didapatkan sampel rambut si anak. Bapak A kemudian membawa sampel rambut itu untuk diperiksa dan dicocokkan DNA-nya dengan DNA si Bapak. Tempat pemeriksaan jauh berbeda pulau, dan atas pertimbangan biaya hanya memungkinkan Bapak A saja yang bisa langsung diambil sampelnya oleh dokternya ya. Masalah yang timbul, 1. Perlukah surat resmi permintaan pemeriksaan DNA dan pemintanya atas nama siapa? Perlukah surat persetujuan untuk diperiksa dari si anak dan si ibu juga? Kemudian kedua, perlukah melibatkan pihak berwajib? 3. Apakah bisa hanya menggunakan sampel rambut? Keempat, apakah sampel dari ibu juga diperlukan? Kelima, bolehkah sampel diambil tidak secara langsung di hadapan dokter yang bertanggung jawab atas pemeriksaan DNA-nya? Penyelesaian masalah. Jadi, untuk jawaban permasalahan pertama, surat permintaan resmi harus ada dari pemohon. Boleh dengan hanya mengisi form permohonan pemeriksaan DNA, tetapi harus disertai tanda tangan persetujuan dari pihak yang diperiksa sampelnya. Jika si anak resmi tercatat sebagai anak Bapak A, termuat di dalam surat keterangan keluarga, maka Bapak A berhak memeriksakan anaknya yang masih di bawah umur. Akan tetapi kasus ini si anak adalah anak si ibu, dan si anak dianggap sudah cukup besar dan berhak dimintai persetujuannya. Permasalahan kedua, tadi ya, karena pemohon memerlukan hasil pemeriksaan hanya untuk pengakuan secara pribadi atau dalam lingkup pribadi, bukan untuk diakui secara hukum atau negara, dan bukan kasus pidana, maka boleh tidak melibatkan pihak berwajib, tetapi tetap harus sesuai prosedur pemeriksaan DNA. Ketiga, pada sampel rambut minimal, tadi ya, apakah boleh rambut saja? Pada sampel rambut minimal mengandung DNA seluler yang diwariskan dari ayah dan ibu dari seorang anak. Rambut lebih banyak mengandung DNA mitokondria. Maaf, saya ulangi ya tadi ya. Sampel rambut itu minimal saja mengandung DNA seluler, tapi lebih banyak mengandung DNA mitokondria yang diwariskan dari pihak ibu. Sehingga pada kasus ragu ayah, sangat sulit dipastikan jika yang digunakan sampel rambut. Pada kasus ini, Bapak A diminta membawa sampel darah si anak agar bisa dilakukan pencocokan. 4. Sampel dari ibu juga sebaiknya diperiksa untuk memastikan anak tersebut adalah benar anak dari ibu yang bersangkutan. Jadi untuk pemeriksaan DNA harus 3 komponen tadi yang diperiksa. Komponen dari curiga ayah, komponen dari ibu, dan komponen dari anaknya.
Jawaban pertanyaan kelima adalah karena yang diambil secara langsung hanya darah Bapak A, maka dokter tidak dapat menjamin keotentikan sampel yang diperiksa, apakah benar milik si anak dan si ibu. Jika sampel darah yang diperiksa sudah dalam tabung, tidak diambil langsung oleh dokter yang bersangkutan, maka di laporan hasil dituliskan kecocokan antara sampel darah Bapak A sebagai terduga ayah, sampel darah B sebagai terduga anak, dan sampel darah C sebagai terduga ibu. Hanya mencantumkan nama si bapak, tapi tidak si anak dan si ibu ya. Redaksinya harus sangat hati-hati. Kasus ketiga. Ditemukan jenazah busuk di TK Kaliurang, jenis kelamin laki-laki, dipenuhi belatung, identitas tidak dikenal. Beberapa hari kemudian ada yang mengaku keluarga. Dia diakui sebagai anak bungsu, berusia 20-30 tahun. Dia sering tinggal berpindah-pindah alamat dan sudah lama tidak ketemu dengan keluarga. Orang tua mereka sudah tidak ada, tetapi saudara kandung masih ada. Jenazah tersebut kemudian diotopsi dan dicek DNA mitokondrianya. Pertanyaannya, pertama, sampel yang paling tepat apa? Kira-kira yang kita ambil. Kedua, edukasi terhadap keluarga seperti apa? Dan ketiga, siapakah yang digunakan sebagai pembanding untuk pemeriksaan DNA ini? DNA yang paling akurat untuk tes adalah DNA inti sel, karena inti sel tidak bisa berubah, sedangkan DNA dalam mitokondria dapat berubah karena berasal dari keturunan ibu yang dapat berubah seiring dengan perkawinan keturunannya. Akan tetapi, DNA mitokondria memiliki kelebihan, yaitu letaknya lebih dalam, molekulnya berbentuk sirkuler yang tahan terhadap enzim endonuklease. Selain itu, jumlahnya mencapai ribuan dalam satu sel, sehingga memungkinkan adanya pemeriksaan dari sampel yang sedikit, baik dari cairan tubuh, kuku, rambut, maupun potongan organ yang sudah membusuk. Edukasi terhadap keluarga meliputi cara atau prosedur mengidentifikasi korban, sampel yang diambil dari korban, sampel yang diperlukan sebagai pembanding, kemungkinan hasil dan kemungkinan tafsiran hasilnya. Yang diperlukan sebagai pembanding adalah sampel dari siapa saja yang mempunyai hubungan darah dengan korban melalui jalur ibu, bisa saudara kandungnya, bisa saudara ibunya, bisa ibu-ibunya atau neneknya, bisa keponakan dari saudari kandungnya, dan sebagainya. Sampai di sini dulu perkuliahan identifikasi episode kedua kita. Semoga bermanfaat. Akan kita lanjutkan lagi ya tentang identifikasi episode 3. Jangan lupa bantu saya dengan mensubscribe, like, dan men-share. Terima kasih.